Hai, nama aku Ria. Kali ini aku akan bercerita tentang masa lalu yang sudah bisa aku lewati saat ini. Kalau ditanya hal apa atau kejadian apa yang menjadi titik terendahnya aku, itu terjadi di tahun 2018, yaitu kegagalan pernikahan. Semua cerita dimulai dari tahun 2014 sebenarnya. Jadi saat itu aku kenal dengan salah seorang yang menurut aku saat itu adalah dia orang baik. Dia orang yang bisa membawa aku ke jalan yang baik dan bisa baik juga dengan keluarga aku. Akhirnya kita berkomitmen untuk sama-sama 1 tahun, 2 tahun berjalan, semuanya baik, semuanya lancar sesuai dengan apa yang kita mau. Sampai pada akhirnya di tahun ketiga kita mendapatkan teguran dari keluarga kita masing-masing. Pertama karena memang usianya sudah cukup untuk menikah, bukan udah terlalu tua tapi udah cukup untuk menikah. Dan aku sama dia juga udah lama waktu itu, udah 3 tahun hitungannya. Dia pun pernah punya rencana untuk menikah di tahun 2018 karena usianya pada saat itu tepat 26 tahun, dan itu adalah usia yang dia mau memang menjadi kepala keluarga sekaligus suami. Aku nggak pernah nyangka pada akhirnya bisa terus sama dia saat itu. Sampai di tahun 2017 itu kita sempat selesai, kita sempat jalan-jalan, kita sempat introspeksi diri, kita sempat mikir apa iya, apa benar, apa bisa. Sampai di tahun 2018 kita kembali, dan di awal tahun itu dia memutuskan untuk melamar aku. Rencana pernikahan kami pada saat itu di bulan November, dimana bulan itu adalah bulan yang baik memang pada saat itu. Kami merencanakan semuanya, semua sudah kami siapkan sedemikian rupa. Waktu itu lamarannya dimulai di bulan April dan pernikahannya di bulan November. Sudah direncanakan, sudah penyewaan gedung, pokoknya semua tentang pernikahan sudah direncanakan. Sampai di titik terendahnya aku saat itu adalah di bulan Juni, dia memutuskan untuk selesai dan tidak melanjutkan apa yang sudah kita rencanakan. Kalau dibilang perasaan aku saat itu seperti apa, itu seperti setengahnya hidup aku hilang. Semua mimpi yang sudah pernah aku buat sama dia, semua yang sudah pernah aku rencanakan sama dia, semua hal yang menurut aku akan hidup sama dia, itu hilang dalam satu waktu. Dan pikiran aku pada saat itu adalah aku gak akan bisa melanjutkan hidup ini, aku gak akan bisa melanjutkan semuanya tanpa dia. Karena semuanya itu tuh kita lakuin sama-sama, kita lakuin apapun itu sama-sama selama 4 tahun ke belakang pada saat itu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi, menghilang semua. Sebenarnya sih nggak totally menghilang, tapi dia benar-benar kayak oke, dia akan menenangkan diri sendiri, dan aku juga menenangkan diri pada saat itu. Aku pas hari kejadian pertama, aku nggak menerima, aku sempat marah-marah dan sempat kayak nggak percaya gitu, karena ada orang yang bilang kalau misalnya seperti itu tuh kayak cuman kejadian pra pernikahan aja gitu, semuanya pasti akan baik, semuanya pasti akan balik gitu. Cuman dianya tidak mengiyakan hal itu gitu, dan akhirnya dia memilih untuk pergi, benar-benar pergi. Aku pada saat itu cuma bilang sama diri aku sendiri, ngomong sama diri aku sendiri kalau Tuhan, apapun itu ke depannya, aku yakin semua yang ditunjukkan sama Engkau adalah hal yang baik. Itu aja. Doa aku yang kedua adalah Tuhan, tolong ikhlaskan apapun yang sudah terjadi dalam hidup gitu. Dan kekuatan aku yang ketiga adalah orang tua, yang mereka tuh bilang, sebenarnya sih papa yang bilang sama aku kayak tidak ada orang itu, semuanya akan berjalan gitu, semuanya akan ya baik. Mungkin memang
hanya ngerasa 1, 2, 3 bulan aja ngerasa sakitnya gitu. Cuman ya aku tahu orang tua tuh pasti akan lebih perihnya dibandingkan aku gitu. Dan itulah yang bikin aku kuat, 3 hal itu yang bikin aku kuat. Akhirnya aku berjalan terus sampai pada titik aku tahu dia tunangan dengan orang pilihannya, dengan wanita pilihannya pada saat itu. Dan itu hal yang bikin aku bertanya lagi gitu. Pada saat aku sudah mulai tenang, sudah mulai oke, aku bisa ngelewatin ini gitu. Dan di bulan itu ada kejadian seperti itu kembali. Aku kayak ngerasa kok ini diulang lagi gitu, kok sakitnya ada lagi gitu. Terus akhirnya aku berusaha untuk yakin sama diri aku kembali kalau semuanya akan baik gitu, semuanya akan baik. Dan ya udah, semua berjalan sampai pada suatu titik aku bertemu dengan ya seorang yang mungkin bisa bikin aku senang, yang mungkin bisa bikin aku bahagia pada saat itu. Aku ketemu sama satu orang itu dan dia bilang sama aku pada saat itu aku bilang sama dia pada saat itu kalau aku punya masa lalu yang seperti ini, aku begini dan aku begini. Dan pada akhirnya dia mau berkomitmen untuk menerima semuanya. Pada saat itu aku ingat banget, baru tepat di 1 bulan kita sama-sama, aku sama yang laki-laki sekarang, dia aku datang ke tempatnya dan aku bilang sama laki-laki itu kalau mantan aku, masa lalu aku di bulan itu, di tanggal itu menikah. Logikanya adalah laki-laki yang lain mungkin tidak akan bisa menerima kondisi seperti itu gitu. Tapi dia yang bisa bikin aku yakin kalau dia itu memang sekarang yang baik itu adalah dia bisa bikin aku tuh tenang di saat hatinya sendiri itu sakit gitu, ngeliat aku yang harus seperti itu, mengingat masa lalu yang sudah lewat gitu. Itu sih yang bikin aku yakin. Dan dari situ nggak cuma itu aja yang bikin aku kayak orang ini luar biasa gitu. Orang ini kayak dia mau loh seperti ini, dia mau kayak berbagi sama aku, dia mau ngedengerin aku, dia mau ngelakuin semuanya. Dan dia bilang prosesnya kamu seperti ini tuh nggak sebentar gitu, kamu butuh waktu beberapa tahun untuk itu gitu. Dan iya benar, butuh waktu beberapa tahun ya. Bahkan sekarang ini kalau misalnya dibilang aku sudah lupa dengan masa lalu, aku sudah bisa melewati itu. Aku sudah bisa lupa dengan masa lalu yang seperti itu gitu. Dan aku akan menjadikan itu sebagai pembelajaran hidup. Dan terkadang aku masih suka ingat gitu, masih suka hal yang ya nggak munafik lah ya. Kalau misalnya kita punya masa lalu seperti itu, pasti kita akan ingat akan ada hal yang bikin kita trauma atau ada traumatik tersendiri dengan hal itu gitu. Sampai pada satu saat di acara pernikahan waktu itu aku masih nangis, masih bener-bener nangis yang aku nggak mau ada di acara itu gitu. Aku nggak mau ada di kondisi seperti itu, aku nggak mau ada di sana pada saat itu gitu. Aku nangis, bener-bener nangis. Dan si laki-laki ini tuh dia cuma bilang kayak, ya udah nggak usah ditangisin, semuanya sudah lewat, semuanya sudah selesai gitu, hidupnya kamu adalah sama aku sekarang gitu. Oke gitu. Jadi kayak sebenarnya yang bisa bikin aku kuat, yang bisa bikin aku lewatin ini semua tuh karena 3 hal yang tadi, sama ada tambahan yang terakhir itu ya Tuhan itu adil banget. Tuhan adil banget datengin satu orang yang memang bisa nerima aku dengan kondisinya aku seperti ini gitu. Untuk rencana hidup selanjutnya, aku pernah punya mimpi yang panjang, aku pernah punya mimpi yang banyak banget. Kalau untuk rencana hidup aku selanjutnya, aku cuma pengen kedepannya tuh ya aku cuma pengen menikah. Aku cuma pengen mendampingi orang yang memang Tuhan sudah kasih untuk aku. Dengan caranya ya aku cuma pengen hidup aku tuh lebih ikhlas lagi ke depannya, bagaimanapun dan apapun. Dan sekarang sebenarnya aku masih ada di tahapan belajar untuk menjadi seseorang yang lebih baik dalam hal yang duniawi ya. Maksudnya kayak ya aku harus bisa nerima kondisi yang sekarang, aku harus bisa nerima
aku maksudnya kekurangan orang di sekitar aku harus bisa lebih mengalah dengan keadaan sampai pada saatnya nanti gitu sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya aku dikasih kesempatan untuk ngasih pesan sama orang-orang yang satu nasib sama aku, maksudnya kayak pernah gagal dalam hal pernikahan yang sudah direncanakan panjang, itu sih sebenarnya sederhana, cuma ya udah ikhlasin aja gitu. Apapun yang sudah terjadi itu pasti dari Tuhan yang baik gitu. Jadi semua itu kuncinya cuma ikhlasin aja gitu, pasti akan diganti dengan yang lebih baik gitu aja sih. Hai teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share semua konten yang ada di Sekarang Aku Bercerita, karena ini untuk baru, jadi aku minta bantuan kalian untuk yang tadi komen, like, sama subscribe biar aku lebih semangat lagi bikin ceritanya.